Ya sukses adalah ketika hidup kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena memang kebanyakan masjid belum memberikan ruang kepada anak muda, sehingga jarang anak muda itu bisa menempuh kesuksesan lewat masjid. Menurut saya masjid ini lagi fundamental untuk meraih kesuksesan, karena ketika spiritualnya itu kuat, insya Allah yang lain akan mudah mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi di podcast Al-Falah ya. Pasti masih bersama tamu spesial kita yang sudah sangat tidak asing di wajah rekan-rekan semua ya. Nah, mari langsung saja kita sambut, please welcome Bapak Kusnadi Ihwani. Iya, uri. Sehat ya Pak Kus? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Ini kayaknya semakin setiap hari ke masjid auranya semakin cerah ini Pak Kus. Ya, ini membawa keberkahan. Luar berkah biasa. ngurus masjid. Berkah. Jadi pikiran jadi optimis, Masya Allah. selalu bergairah dan hati lebih tenang. Oh, Masya Allah. Pas banget ya. Ya, dan pagi hari ini temanya hitam putih. Iya. Jelas ya. Jelas. Ya, alhamdulillah di podcast kali ini kita akan melanjutkan keseruan dari podcast-podcast sebelumnya ya. Ya. Yang masih berkaitan dengan masjid Pak Kus ya. Kalau bicara ke masjid ini kan kita seringkali ada rasa nih Pak Kus, kekhawatiran saya ini ngurusin masjid, emang masa depan saya bisa cerah apa enggak ya gitu ya. Atau jangan-jangan madesu, masa depan suram gitu. Atau bagaimana seharusnya seorang anak muda ini ya, generasi milenial atau Gen Z ini yang kalau bicara hari ini tuh mintanya selalu work life balance gitu Pak Gus. Kehidupannya itu selalu ingin seimbang antara kerja, belajar, kemudian hidupnya juga nyaman gitu. Nah, ini nanti kita akan ngobrol seputar itu teman-teman ya, work-life balance yang akan langsung kita mendengarkan seperti apa kisah hidup beliau juga gitu ya, dan dari beberapa rekan yang sudah sering ngobrol juga bersama Pak Kusnadi Ihwani gitu. Kalau bicara mengenai keberhasilan seorang generasi Pak Kus, pasti kan bicaranya sukses nggih. Pak Kus ini kan sudah nulis buku, kemudian pengusaha, sekarang jadi takmir. Apa makna sukses menurut Pak Kusnadi hari ini, Pak Kus? Menurut saya saat ini, sukses adalah ketika hidupnya bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu saat ini. Kalau dulu ketika saya mungkin masih muda lah, sukses adalah punya mobil, kaya, rumahnya nyaman, luas itu. Pokoknya secara hitungan materi sukses itu. Namun setelah saya perjalanan waktu sampai saat ini, ya sukses adalah ketika hidup kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Baik pikiran kita, tenaga kita, ya, waktu kita, harta kita bisa memberikan dampak manfaat kepada orang lain. Nah, ini sukses yang saat ini saya pahami. Ya. Jadi ketika harta banyak tapi hanya untuk pribadi, itu nggak sukses. Jadi sukses adalah bisa bermanfaat untuk orang lain. Khairun nasi anfa'ahum linnasi. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat. Kata kuncinya ya. Ya. Kalau kata kuncinya bermanfaat, berarti semua orang seharusnya bisa mencapai sukses itu sendiri nggih? Iya. Bagus. Cuma orang kebanyakan adalah punya definisi masing-masing. Sukses itu ya ketika bisa meraih uang yang banyak, bisa meraih goal-goal secara dunia, ya nggak salah sih. Tapi ketika sudah mungkin 40 tahun, umur 40 tahun ke atas, itu biasanya itu akan dengan sendirinya sikap mental itu akan berubah. Namun ada juga yang nggak berubah sampai mati pun akan mengejar harta. Ya. No, berarti apakah harus nunggu sampai 40 tahun sampai kita menemukan wisdomnya itu Pak Kus? Bentar, izin ya Pak Kus. Kalau bicara mengenai tadi yang definisi Pak Kus itu. Nah, Gen Z atau milenial mungkin bertanya, nah itu kan karena Pak Kus sekarang sudah punya mobil, punya rumah,
punya tadi yang disebutkan tadi ya wajar kalau Pak Kus sekarang suksesnya sama dengan bermanfaat gitu. Nah, bagaimana orang-orang yang belum pernah merasakan level mempunyai gambaran-gambaran yang tadi disebutkan Pak Kus, Mas. Jadi saya kan belum punya mobil gitu. Berarti bagaimana caranya saya bisa jadi orang yang sukses? Orang saya aja hartanya belum seperti Pak Kusnadi misalnya. Oke. Ya, saya mencoba mengajak anak-anak muda di Masjid Al-Falah khususnya itu saya tarik ke masjid. Oke. Ya, saya mencoba anak-anak muda ini lebih sejak dini itu paham tentang sukses. Gen Z ya. Gen Z ini kan mungkin ngejarnya kan materi. Betul. Tapi saya mencoba di Al-Falah ini opposite, berlawanan dengan kebanyakan orang. Jadi gini, ketika saya mengajak anak muda, ada beberapa gitu, ada yang bisa sabar menerima melalui proses, menikmatin proses di Al-Falah dan menemukan kesuksesan itu sejak muda pun bisa bermanfaat orang lain. Masya Allah. Contoh, anak muda yang menggeluti media, ada Mas Rizal, ada Mas Yudi. Itu jarang yang mau mengambil ini kan apa ya, pasar yang sangat mungkin sunyi, yang jarang orang mengambil. Tapi kenapa Mas Rizal, Mas Yudi, Mas Alan, Mas Lutfi, anak-anak di bawah umur 25 tahun, 23 tahun berani mengambil langkah full total di masjid. Nah, tentunya dengan profesional. Dan Masya Allah diperjalankan dengan kesabaran. Walaupun awal-awalnya juga mikirnya di masjid dapat apa sih? Apakah bisa mengantarkan saya sukses sih? Pasti hampir semua, karena memang kebanyakan masjid belum memberikan ruang kepada anak muda, sehingga jarang anak muda itu bisa menempuh kesuksesan lewat masjid. Nah, ketika saya belajar sejarah bagaimana Rasulullah membangkitkan anak-anak muda dari masjid bisa sukses, seperti Abdurrahman bin Auf itu kan, ya ibadahnya luar biasa, masjidnya kayaknya nggak pernah ketinggalan, tapi bisnisnya juga dahsyat. Sedekahnya juga luar biasa. Maka menurut saya masjid ini menjadi fundamental untuk meraih kesuksesan, karena ketika spiritualnya itu kuat, insya Allah yang lain akan mudah mengikuti. Mantep ya. Rekan-rekan tadi satu kata yang digarisbawahi adalah bermanfaat. Ya. Yang sebenarnya itu bisa dicapai di usia berapapun. Iya, nggak harus nunggu kaya, nggak harus nunggu banyak materi. Kan bisa jadi belum sukses secara materi, tapi pemikirannya, tenaganya memang untuk kebermanfaatan. Ya. Apapun profesinya, entah dari media, entah dari fotografer, entah ngedit, entah itu berkhidmat, entah nyapu masjid atau apapun, itu kan bisa bermanfaat untuk umat. Bisa bermanfaat. Iya. Jadi sebenarnya untuk mencapai definisi sukses tadi Pak Kus ya, itu bisa didapat dengan menggunakan keahlian atau skill sekecil apapun yang kita miliki. Betul oke? Iya. Yang kalau tadi Pak Kus sempat kasih contoh beberapa anak muda di Al-Falah itu menggunakan keahliannya untuk dimanfaatkan di jalan yang benar ya. Betul. Di masjid terutama ya. Waduh, ini menarik ya rekan-rekan. Jadi keberhasilan, kesuksesan yang kalau di luar sana seringkali dilekatkan dengan barang, sesuatu yang kayaknya berat gitu ya. Harus jadi orang yang mungkin terlalu banyak privilege yang sering disebutkan gitu Pak Kus. Ya anak pejabat, punya mobil itu apa namanya Rubicon dan seterusnya ya. Yang beberapa waktu yang lalu viral itu ya. Terus kalau sudah punya beberapa barang biasanya cenderung merasa percaya dirinya lebih begitu. Ternyata sejatinya untuk menjadi sukses tadi Pak Kus menggarisbawahi dengan kata bermanfaat. Ya. Tokoh-tokoh mungkin di dunia atau di Indonesia sendiri, orang-orang hebat itu juga dibesarkan dari masjid. Fungsi masjid tidak hanya untuk ibadah, tapi fungsi sosial, fungsi ekonomi, fungsi pemberdayaan, sehingga anak muda senang ke masjid.